Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amrutil yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah para siswa, para peserta ujian akhir semester ganjil 2020-2021, berikut akan kami sampaikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi PAS Ganjil 2020. Perlu diketahui bahwa aplikasi atau pelaksanaan dari PAS ini ada dua aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama adalah aplikasi dari LP Ma'arif. Dengan demikian, maka server atau aplikasi yang digunakan adalah dari LP Ma'arif wilayah Surabaya atau Jawa Timur. Terus yang kedua adalah server aplikasi lokal ya, atau yang sudah kita laksanakan seperti PTS kemarin, akan tapi dengan wajah yang berbeda. Untuk itu mohon diperhatikan dengan baik bagaimana cara menjalankan aplikasi tersebut. Oke, yang pertama kalian harus mengunduh atau download aplikasi PAS Ganjil 2020 ya, yaitu Ma'arif online kliennya itu ada di alamat bit.ly/apk PAS Ganjil 20 ya. Kalian bisa unduh di situ, atau nanti wali kelas akan mengirim di grup kelas masing-masing karena aplikasinya cukup kecil ya, cukup kecil. Terus yang kedua adalah kalian harus menginstal ya, atau memasang aplikasi ini di Android kalian masing-masing ya. Setelah diinstal, maka akan ada menu untuk memasukkan alamat link server ya. Perlu kalian ketahui bahwa aplikasi ini sangat mudah digunakan ya, sangat mudah digunakan dengan syarat ada ruang atau sisa ruang di HP kalian. Kalau misalkan memorinya full, itu tidak bisa ya, itu tidak bisa. Jadi mohon nanti untuk yang mungkin memorinya full bisa dihapus beberapa file kalian di HP ya, dan kemudian bisa diinstal. Oke, yang pertama adalah ketika sudah menginstal pertama, kalian akan dihadapkan di sebuah tampilan ya, tampilan di dashboard pertama itu ada alamat link https://2 kali atau garis miring 2 kali ya. Di situ ada ma'arif.no.jatim.site ya. Untuk menggunakan atau terkoneksi dengan aplikasi wilayah Jawa Timur ya, maka kalian harus menggantinya menjadi alamat https://2 kali atau garis miring 2 kali slta.ma'arifnojatim.com ya. Nanti setelah kalian mengganti alamat tersebut, silakan untuk dicek URL ya, cek di URL dan pastikan bahwa ada notifikasi server ditemukan ya. Pastikan ada notifikasi server ditemukan ya. Seandainya ada notifikasi server tidak ditemukan, maka kalian harus memeriksa alamat setnya, alamat linknya ya. Barangkali ada yang salah huruf, salah penempatan titik atau dot ya, atau salah bacaan atau rangkaiannya. Misalkan Ma'arif ya, ada A-nya 2, kalian kasih 1 itu tidak bisa ya. Terus yang selanjutnya adalah ketika sudah ditemukan servernya, kalian klik simpan ya. Ketika kalian klik simpan, maka dashboard tersebut akan berubah, tampilan akan berubah ya. Di situ menjadi tampilan login, ada user dan password ya. Dan yang di sini adalah dipastikan bahwa kalian harus sudah punya kartu ya, kartu PAS. Yang bagi yang belum punya, silakan menghubungi bagian keuangan, bagian tata usaha, atau bagian atau wali kelas masing-masing ya, biar dibantu untuk mendapatkan kartu peserta
penilaian akhir semester ganjil ya. Baiklah para siswa ya, dengan memperhatikan user dan password ya, dan nomor kalian, nomor peserta, di situ ada teks air ya, ada teks air, ada tulisan yang transparan. Di situ memasukkan NPSN titik nomor ujian atau user. Perhatikan di situ ada NPSN. NPSN depannya semua siswa sama. 205 49 658 titik, dan kemudian dimasukkan nomor kalian ya. Tuh. Dan selanjutnya masukkan password. Password tersebut yaitu hanya angka saja, tidak ada huruf. Ya, kalau ujian-ujian biasanya kan ada huruf, misalkan passwordnya misalkan ada konteksnya huruf dan angka. Kalau sekarang tidak. Ya, misalkan passwordnya 12345, di situ ditutup dengan tanda bintang. Perhatikan, ditutup dengan tanda bintang. Kalau tidak ada bintangnya, maka tidak bisa masuk ke login. Ya. Nah, kalau sudah selesai, maka nanti akan masuk ke dalam kelas masing-masing. Akan masuk ke dalam kelas masing-masing. Ya. Di situ kalian bisa langsung klik lanjutkan ujian ya, klik lanjutkan ujian atau ikuti ujian ya. Terus selanjutnya kalian bisa memilih jawaban ya. Kalau misalkan mau berubah jawaban bagaimana ya, misalkan jawaban pertama A, jawaban kedua ternyata jawabannya B, langsung aja klik B ya, tidak ada hapus, tidak ada remove ya. Jadi kalau misalkan mau pindah, silakan pindah saja. Terus yang selanjutnya, apabila ingin melihat soal yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan, silakan klik tanda merah yang ada di atas itu ya. Ada view-nya, silakan diklik, maka akan menampilkan soal yang sudah dikerjakan dan soal yang belum dikerjakan ya. Tuh. Kalau misalkan nanti sudah selesai mengerjakan ya, silakan diklik selesai ujian yang di bawah itu ya. Yang di bawah itu reviewnya, silakan diklik, maka selesai ujian. Di situ ada notifikasi ya dan tidak. Kalau sudah selesai, klik ya. Itu. Ya, itu. Terus selanjutnya adalah apabila ingin keluar ya, ada dua, ada keluar aplikasi, ada keluar logout dari ujian. Kalau ingin logout dari ujian, klik tanda panah yang ada di atas itu. Ada tanda panah kecil ya, di bawahnya view-nya soal tadi ya. Ketika kalian klik, maka akan kembali ke dashboard tampilan utama ya. Tampilan utama menandakan bahwa kalian sudah selesai ujian. Ingat ya, di logout, bukan keluar aplikasi ya. Kalau keluar aplikasi ya, maka akan keluar menjadi interface-nya HP kalian masing-masing ya. Kalau diklik lagi, maka akan muncul lagi pilihan atau ujian ya, atau ujian. Dan nanti kalau misalkan sudah selesai ujian, maka nama soal yang ada di dashboard utama itu ya, itu akan ada tulisannya selesai ujian, akan ada teksnya selesai ujian ya. Silakan nanti disimak video ini, dan nanti akan kami buatkan tutorial manualnya untuk dibaca ya. Pelaksanaan kita nanti masih lama, masih 1 minggu, jadi mohon untuk dipersiapkan ya, HP-nya dipersiapkan ya. Terus kalau misalkan ada yang tidak punya HP Pak, atau HP-nya rusak bagaimana ya, silahkan kalian meminjam HP teman kalian ya, kemudian kalau teman kalian sudah selesai, ingat di logout, masukkan user dan passwordnya lagi, maka akan menjadi ujian berubah menjadi user kalian ya. Insya Allah waktu mengerjakan soal itu dibuka mulai pagi sampai sore, jam 2 ya, mulai jam 7 sampai jam 14 ya, mulai jam 7 sampai jam 14, jam 7 atau jam 2 setelah zuhur itu. Tapi tentang pengerjaannya itu ada waktunya 120 menit ya. Pengerjaannya ada waktunya 120 menit ya. Jadi tidak bisa dibuka jam 7, setelah itu dibuka ujiannya, terus kalian biarkan sampai jam 12 misalkan, tidak bisa ya, tidak bisa, karena waktunya akan berlaku mundur 120 menit setiap soal. Oke, itu untuk yang ujian ma'arif.
Terus untuk yang ujian server lokal bagaimana? Ya, seperti biasa, silakan dibuka alamat dari weblognya ya, dari weblognya di site-nya itu silakan dibuka seperti US kemarin ya. Di situ kalau misalkan mata pelajaran matematika, matematika. Kalau matematika itu ada, otomatis akan kalian berlanjut ke halaman soal atau halaman identitas soal. Ya, kalau misalkan matematika tidak ada tapi mengikuti ujian ma'arif, maka ada instruksi kalian disuruh membuka melalui dashboardnya atau alamatnya ma'arif. Ya, tuh seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah jangan lupa setiap selesai mengerjakan, untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir tetap dan ada di weblog. Ya, daftar hadir itu tetap ada ya, tapi di weblog. Jadi misalkan kalian mengerjakan menggunakan aplikasi Ma'arif ya, aplikasi Ma'arif, dari aplikasi APK tersebut tetap ujiannya di Ma'arif, tapi daftar hadirnya ada di weblog. Di situ daftar hadir yang pertama adalah memasukkan identitas kalian sesuai di situ pilihan. Kalau nama silakan diklik, diketik namanya, ada tanggal lahir juga. Di situ ada kelas dan ada nomor HP yang bisa digunakan ya. Yang selanjutnya adalah yang paling bawah ada tanda tangan ya. Kalau kemarin adalah foto selfie kalian ketika mengerjakan, yang sekarang hanya tanda tangan. Cara tanda tangan bagaimana? Ya, cara tanda tangan adalah dengan sampai mengeklik satu kali di kolomnya tanda tangan ya, di kolomnya tanda tangan diklik satu kali, kemudian kamu tanda tangan, terus selanjutnya adalah kirim ya. Kalau misalnya ini Pak, tanda tangan saya kurang bagus misalkan, silakan diklik clear ya, silakan diklik clear. Di situ akan kembali bersih lagi dan silakan tanda tangan lagi, kemudian diklik kirim. Atau mungkin mau dilihat dulu ya, atau dilihat dulu misalkan saya memasukkan sudah benar atau salah ya, silakan diklik lihat dulu, lihat isian ya. Kalau misalkan sudah selesai, klik kirim ya. Klik kirim tersebut ya, itu nanti akan ada notifikasi di situ kalian sudah selesai atau memasukkan input data daftar hadir. Itu menandakan bahwa kalian sudah selesai menginfokan daftar hadir. Kalau tidak diklik kirim, biarpun sudah diisi lengkap ya, maka daftar hadir tidak akan aplikasi tidak akan merekam daftar hadir kalian. Gitu. Ya. Semoga dipahami. Silakan diputar berulang-ulang ya. Nanti akan kita sampaikan tutorial manualnya untuk dibaca ya. Dan ini kalau PAS, penilaian akhir semester ini ya, semua penilaian mulai dari semester 1 sampai mulai dari awal semester sampai semester 1 ganjil ini itu akan terekam di server. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengerjakan ya aplikasi PAS ini, maka otomatis kalian tidak akan dapat nilai ya. Nilai ulangan harian 1 sampai nilai ulangan harian sekian ada, nilai PTS ada. Nanti nilai pasnya tidak ada, maka cetakan dari rapot tersebut akan kosong ya, akan kosong. Itu menandakan bahwa kalian masih belum menyelesaikan semua tugas atau menyelesaikan dari PAS ganjil 2020 ya. Oke, terima kasih ya. Semangat belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Kalau nggak penting-penting banget, tidak usah keluar ya, tetap di rumah saja. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.